A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang kami hormati Buya Dr. Andus Haji Sofyan Ras AKMM, dan juga yang kami hormati Umi Hajjah Rahmawati Sofyan Ras. Selamat datang Umi. Kemudian yang kami hormati Miss Rizky Fadilah Ras MPSI Psikolog, dan juga yang saya hormati Ustadz yang sengaja kita undang, alhamdulillah telah hadir bersama kita, Ustadz Muhammad Permana SPDI. Ahlan wa sahlan Ustadz, insyaallah. Yang saya hormati juga Ketua Harian Yayasan Pendidikan Sofiatul Amaliyah Ibu Ad-Daratul Hasanah SPD MSI, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah mulai dari PGTK sampai SMA, Bapak Dewan Guru, teknisi, dan yang tidak terlupakan adalah anak-anak kami yang selalu kami sayangi dan selalu kami banggakan. Pertama sekali mari kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari di hari Jumat ini Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu yang berkah insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Umi, Bapak, Ibu, dan Ustadz yang saya hormati, insyaallah dan izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk membawa acara kita. Dan adapun tentatif acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan oleh MC, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah dibawakan oleh Ustadz Al-Hudani Marfau, kemudian selanjutnya tausiah dan sekalian doa dengan tema berkenalan dengan Rasulullah yuk oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Permana SPDI. Bapak, Ibu, dan Buya dan Umi dan anak-anak kami yang kami banggakan, untuk yang pertama mari kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Al-Hudani Marpau. Kepada Ustadz Al-Hudani kami persilahkan dengan segala hormat, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jaza. Syukran ila Ustadzina al-Karim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Al-Hudani Marpaung. Semoga ayat yang dibacakan dapat menambah keberkahan kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini. Buya, Umi, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami yang kami banggakan, mungkin nama Muhammad ini tidak asing lagi bagi kita dan mungkin terdengar hampir di setiap hari dan hampir di setiap acara, dan mungkin anak-anak kami sekalian di kelas selalu mendengar Muhammad, Muhammad dan Muhammad. Tapi belum tentu mengetahui bagaimana proses perjalanan Nabi Muhammad, sifat Nabi Muhammad, sehingga kenapa Nabi Muhammad itu dijadikan teladan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Permana SPDI, dan tema kita hari ini adalah berkenalan dengan Rasul. Yuk, Masya Allah. Al-waktu al-makan, falyatafaddal mashkurah Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahumul huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus yayasan, Bapak, Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang kami sayangi anak-anak, siswa-siswi
Safiatul Amaliyah dari kelas 4 sampai kelas 12, baik yang ada di hadapan kita saat sekarang ini maupun yang ada di kelas ataupun yang ada di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Hari ini merupakan hari Jumat di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk apa? Apa yang diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat? Banyak berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada kita 10 kali. Ayat yang sudah dibacakan oleh Ustadz tadi memerintahkan kita untuk meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, untuk mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kalau disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan bakhil. Siapa itu yang bakhil? Bukan tidak mau berinfak, tapi yang bakhil adalah orang yang disebutkan nama nabinya di sisinya, namun dia tidak mau berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak Ustadz yang mendengarkan kata-kata nabinya disebutkan, jangan diam. Apa yang wajib kita ucapkan? Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bahagian dari doa. Doa itu adalah ibadah. Allah akan balas 10 kali. Apalagi ini di hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk banyak berselawat di hari Jumat ini. Dan kita berharap dengan memperbanyak selawat, dengan meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dengan menjaga tauhid, kita berharap syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dekat. Yuk kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu yang singkat ini, hanya mungkin 1 jam ataupun lebih, mustahil kita bisa mengenal dengan baik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita ingin sampaikan pada kesempatan kali ini hanya untuk memberikan motivasi kepada anak-anak sekalian agar kita mau membaca, mau mendengarkan, mau menggali tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena kita senantiasa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, wajib bagi kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam setiap lini ibadah, akidah, muamalah, akhlak, maka wajib meneladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita bercerita sedikit tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang SD tunjuk tangan. Kelas 4, kelas 5, kelas 6. Taib. Ustadz pengen tanya,
Ya Ustadz pengen tanya yang SD dulu. Yang SD. Pertanyaannya adalah siapakah yang memberikan nama Nabi dengan Muhammad? Yang SD ini. Siapa yang memberikan nama Nabi dengan Muhammad? Coba yang perempuan dulu. Yang SD yang perempuan 4, 5, 6. Kalau yang SD yang perempuan gak ada jawab, berarti Ustadz pindahkan ke yang laki-laki. Insya Allah ada hadiahnya. Yang perempuan, siapa yang memberikan nama Nabi kita Muhammad? Dan ini nama gak dikenal sebelumnya. Ada yang SD? 4, 5, 6? Nggak ada. Yang laki-laki ada nggak? Coba tunjuk tangan 4, 5, 6 yang SD yang laki-laki. Ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz? Siapa yang memberikan nama Nabi kita dengan Muhammad? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa yang memberikan nama Nabi kita dengan Muhammad? Abdul Muthalib. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini ada hadiahnya Ustaz kasih. Ini tata cara wudhu dan sholat sesuai dengan Nabi SAW. Nanti boleh diambil ya. Ya, yang memberikan nama Nabi itu adalah kakeknya. Siapa tadi? Abdul Muthalib. Siapa tadi namanya? Siapa? Iya. Sepertinya Kafa. Iya, sepertinya sering baca ini. Sehingga tahu siapa yang memberikan nama Nabi dengan Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka Rasulullah dibawa ke pangkuan Abdul Muthalib dan dibawa ke dalam Ka'bah, lalu diberikan dengan nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Yang terpuji. Dan ini belum ada nama-nama sebelumnya, belum ada nama-nama sebelumnya, dan semuanya itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takdirkan, kemudian Abdul Muthalib memberikan nama cucunya dengan Muhammad. Bapak Nabi siapa namanya? Siapa nama bapak Nabi? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Siapa? Ya, siapa nama bapak Nabi? Siapa namanya dan kelas berapa? Abu Thalib. Leila. 4 PA. Kelas 4. Ya. Siapa nama bapak Rasulullah? Abu Thalib. Iya, masih salah ternyata. Bukan Abu Thalib. Ya, bukan Abu Thalib. Iya. Jadi belum beruntung sepertinya. Nanti jawab yang lain ya. Iya. Siapa nama bapak Rasulullah? Iya. Silahkan maju ke depan. Namanya siapa? Kelas berapa? Kaila, kelas 4 PA. Iya, kelas 4 juga. Siapa nama bapak Rasulullah? Abdullah. Naam, Abdullah, barakallahu fiik. Ini juga ada hadiahnya. Iya. Dikir-dikir sesuai sunnah Rasulullah SAW. Nanti minta sama ustadznya. Anak-anak ustadz, coba semangat jawab, ada hadiahnya insya Allah. Ketika Rasulullah SAW
di dalam kandungan. Di dalam riwayat yang lain usia Rasulullah 2 bulan telah dilahirkan. Maka Rasulullah SAW sudah kehilangan bapaknya. Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Madinah. Setelah pulang dari Madinah, qadarullah meninggal dunia. Dan Rasulullah sudah jadi yatim di usia 2 bulan dalam suatu riwayat, dan di dalam riwayat yang lain dikatakan masih dalam kandungan. Bapaknya sudah meninggal dunia di usia Rasulullah 2 bulan. Ketika dia lahir, kemudian ibunya merawatnya. Karena kebiasaan di Makkah itu kota, biasanya mereka mencari siapa yang menyusukan anak-anak mereka, karena mereka lebih dominan dengan air susu. Maka yang pertama kali yang menyusui Rasulullah SAW adalah Thuwaibah. Ini budaknya Abu Lahab. Yang kita tahu Abu Lahab ini sangat kejam terhadap Nabi SAW. Setelah dengan Thuwaibah, maka Rasulullah SAW disusukan dengan seorang wanita dari Bani Sa'diyah yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Ketika Halimah As-Sa'diyah tidak mendapatkan anak yang mau disusui, sementara teman-teman yang lain sudah pulang bersama dengan anak-anak yang disusuinya, tentunya dengan upah. Pada saat Halimah melihat Rasulullah ini yatim, orang tuanya miskin, mustahil nanti bisa bayar. Tapi karena semua teman-temannya sudah pulang dengan membawa anak susuannya, akhirnya Halimah mau tidak mau membawa Rasulullah SAW yang yatim, yang miskin. Apa yang terjadi ketika Rasulullah dibawa oleh Halimah, yang pada saat itu kendaraannya kurus, lambat sekali? Allah jadikan keberkahan pada diri Nabi SAW. Akhirnya kendaraan Halimah menjadi cepat dan dia bisa mendahului teman-temannya yang lain. Ketika sampai di rumah, dia lihat rerumputan mulai tumbuh. Maka dia tahu bahwasanya Rasulullah ini penuh keberkahan. Genap 2 tahun penyusuan Nabi SAW. Maka Halimah pun mengembalikan kepada Aminah, ibunya Rasulullah SAW. Tapi Halimah tahu bahwasanya Rasulullah ini berkah, dan dia minta izin kembali kepada ibunya untuk dirawat lagi karena ada keberkahan pada diri Rasulullah SAW. Sampailah usia Nabi 4 atau 5 tahun. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW bermain dengan anak-anak yang lain? Maka Rasulullah didatangi malaikat, dibaringkan tubuh Nabi, dibelah dadanya, dibersihkan hatinya. Kemudian teman-teman Nabi ini ngomong kepada ibu susunya. Lalu ibu susunya khawatir, takut. Pada akhirnya Rasulullah dipulangkan ke rumah ibunya Aminah karena kekhawatiran tadi. Padahal itu salah satu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Nabi kita seorang nabi dan rasul. Dibersihkan hatinya untuk membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hambanya, dan Allah melihat hati Muhammad, hati yang paling bersih, dan dijadikanlah Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. 6 tahun berjalan, Aminah pun mengajak Rasulullah SAW untuk menziarahi kuburan bapaknya bersama dengan Abdul Muthalib, dan bersama dengan budaknya Ummu Aiman. Tatkala sekembalinya dari ziarah kubur, maka Aminah pun meninggal dunia. Di manakah? Ini yang SMP ini. Ustadz tanya yang SMP. Yang SMP Ustadz tanya, baik yang di hadapan Ustadz maupun yang di kelas. Yang di kelas bisa jawab Ustadz.
Bisa nggak yang di kelas bisa jawab? Atau yang di rumah? Yang di rumah bisa jawab? Bisa, baik. Pertanyaannya yang untuk SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9. Baik yang di hadapan Ustadz maupun yang via Zoom. Pertanyaannya adalah, di mana ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan? Di manakah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan? Silahkan yang jawab yang ada di hadapan Ustadz maupun yang via Zoom. Tapi saran Ustadz yang via Zoom, jangan tanya Syekh Google, ya, jangan tanya Syekh Google, jangan tanya Ustadz Google, ya, tinggal searching dapat dia, jangan. Ya, silahkan yang bisa jawab, di manakah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan? Yang di sini ada nggak yang bisa jawab? Yang SMP yang mana? Coba tunjuk tangan yang SMP. Yang kelas 9. Yang kelas 9 ada berapa orang? Yang laki-laki coba tuh. Yang laki-laki? Yang kelas 9? Ya, ada, abang-abangnya ada, Masya Allah. Yang kakak-kakaknya kelas 9 ada tidak? Mana yang kelas 9? Ya, pertanyaan Ustadz coba dijawab, di manakah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan? Ustadz kasih yang ada di hadapan dulu sebelum yang Zoom. Ada yang bisa jawab? Di manakah ibu Nabi dikuburkan? Taib, yang Zoom mungkin, yang di kelas ataupun yang di rumah, ada yang bisa jawab kira-kira? Di manakah ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan? Kita pengen mengenal nih Rasulullah lebih dekat. Dan di antara bentuk pengenalan Rasulullah, kita kenal orang-orang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah ibu dan bapaknya. Siapa yang bisa jawab? Siapa? Kakak-kakak yang ujung ada yang jawab? Ada? Ya, silakan. Silakan, Bang. Maju aja, Bang. Ya, silakan Bang, sebutkan namanya Bang. Nama Rifki dari kelas 9A. Ya, silakan Bang Rifki. Di Madinah, Ustaz. Di Madinah. Di Madinah, tepatnya di mana? Memang daerah Madinah, tapi sudah keluar Madinah dia. Tepatnya di mana? Kurang tahu, Ustaz. Iya, taib, tidak masalah. Yang penting sudah berani. Yang penting sudah berani. Ini yang Ustadz mau. Karena apa? Ada pepatah mengatakan, syababul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini pemimpin besok hari. Kalian ini adalah pemuda dan bakal jadi pemimpin besok hari. Jadi harus berani. Walaupun salah nggak ada masalah. Ya, silakan duduk Bang. Barakallahu fiik. Silakan kakak-kakaknya. Ada nggak yang bisa jawab? Silakan yang ujung. Ya, maju ke mic. Ya, siapa namanya, kemudian apa jawabannya? Nama saya Asifana Larifai, jawabannya Desa Abwa. Naam, barakallahu fiik, itu benar. Al-Abwa, disitulah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Taib, ada hadiahnya insya Allah. Taib, ini ada hadiahnya, kitab Ibuku Engkaulah Surgaku. Nanti silahkan dibaca. Taib, anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah, ketika ibunya meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lihat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yatim piatu,
Oleh karenanya pesan Ustadz kepada kalian, kalau kalian masih memiliki orang tua, maka hormati orang tua kalian. Hormati orang tua kalian. Nabi kita SAW ketika kecil bapaknya sudah meninggal dunia. Di usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Dan pada akhirnya Nabi dirawat oleh kakeknya yang menyayanginya. Kalau kalian memiliki orang tua, hormati orang tua. Berbakti kepada orang tua itu wajib. Dan Nabi SAW belum sempat berbakti kepada orang tuanya karena kondisi orang tuanya sudah meninggal dunia. Ketika kalian masih memiliki orang tua, di antara bentuk berbakti kepada orang tua, jangan malas belajar. Ustadz yakin ketika kalian berangkat ke sekolah, pasti pesan orang tua mengatakan, rajin-rajin belajar ya nak. Itu pesan orang tua. Dan kalian wajib mentaati apa yang dikatakan oleh orang tua. Selagi orang tua kalian masih ada yang bisa kalian lihat, dan jangan kalian bantah ucapannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabb kalian telah memerintahkan kepada kalian untuk beribadah hanya kepada Allah, dan terhadap orang tua kalian berbuat ihsanlah. Siapapun orang tua kita, anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah, siapapun orang tua kita sehat, orang tua kita sakit, orang tua kita waras, orang tua kita gila, kita wajib berbakti kepada orang tua kita. Karena sebab orang tua kita lahir di muka bumi ini. Ketika kalian nanti menjadi orang yang sukses, jangan pernah kalian lupakan orang tua kalian. Dan itulah pesan Nabi kita SAW. Dan takutlah dengan doa-doa dari orang tua. Jangan membuat orang tua marah. Karena dua hukuman yang Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan di dunia. Yang pertama, mendolimi orang lain. Dan yang kedua, durhaka kepada orang tua. Kita nggak cerita malin kundang, kita nggak cerita sangkuriang, karena boleh jadi ini hanya cerita-cerita rakyat. Tapi Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Lalu tatkala usia 8 tahun, Nabi SAW pun kehilangan kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya yang mencintainya hanya 2 tahun merawat Nabi SAW, dan Abdul Muthalib pun memesankan Abu Talib untuk merawat Nabi SAW. Maka Abu Talib pun menggantikan posisi orang tuanya, yaitu Abdul Muthalib, untuk merawat Rasulullah SAW. Dan Abu Talib ini paman Nabi, satu bapak dan satu ibu. Karena Abdul Muthalib ini punya istri banyak. Dan Abdullah beserta dengan Abu Talib ini sama-sama satu ibu satu bapak. Maka kedekatannya begitu dekat. Di usia Nabi 12 tahun, Nabi diajak pamannya untuk berdagang. Dan ketika Nabi sampai di Syam beserta dengan paman-pamannya, Nabi singgah. Dan Nabi dijamu oleh seorang pendeta yang mengetahui bahwasanya ini adalah Nabi yang diutus. Ketika Nabi SAW dan paman-pamannya dijamu oleh pendeta ini, maka dia mengatakan kepada pamannya, ini adalah Nabi yang diutus. Dari mana engkau tahu? Karena setiap batu dan pohon sujud kepada Nabi SAW. Awan senantiasa melindungi Nabi SAW, dan ini nggak akan terjadi kecuali pada diri Nabi. Pertanyaannya adalah, siapa nama pendeta yang disebutkan? Ya, siapa nama pendeta yang mengatakan bahwasanya ini adalah Nabi?
Ini mungkin ditujukan kelas SMA yang Zoom, yang Zoom, kelas 10, kelas 11, kelas 12, yang di rumah maupun yang di kelas. Siapakah nama pendeta tersebut yang mengatakan bahwasanya ini adalah Nabi? Kelas berapa, Bang? Kelas 9, silakan maju, Bang. Ya, namanya siapa, Bang? Fatir, Pak, dari 9 TI. Nama Abang siapa? Fatir, Pak. Iya, jawabannya? Bukhoiro. Siapa? Bukhoiro. Iya, Bahiro atau Buhairo. Na'am, barakallahu fiik. Iya, ada hadiahnya juga. Ya, silakan duduk, Bang. Jawabannya benar. Diingat shot ya. Iya. Naam, anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Maka pendeta ini memerintahkan kepada Abu Thalib untuk membawa pulang Nabi SAW. Maka Nabi pun pulang. Nabi bekerja menjadi seorang pengembala kambing, dapat upah. Dan ini kebiasaan para nabi. Yang dikembalai adalah kambing. Butuh kesabaran, butuh keuletan. Karena ini merupakan persiapan-persiapan menghadapi umat yang butuh sabar, butuh keuletan. Dan ketika Nabi SAW di usia 25 tahun, pada saat itu Nabi SAW menikah. Siapa nama istri Nabi pertama? Ya, silakan. Siapakah nama istri Nabi pertama? Siti Khadijah. Iya, Siti Khadijah usianya pada saat itu berapa tahun? 17. 17. Iya. Iya. Masih remaja berarti ya. Iya. Nah, enggak ada masalah. Barakallahu fiik. Ya, jadi yang pertama kali yang dinikahi Nabi siapa? Siti Khadijah. Usianya 40 tahun. Dan Nabi pada saat itu usianya 25 tahun. Naam, barakallahu fiik. Tetap kita kasih hadiah. Naam. Baik. Di usia Nabi 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah. Beliau menikah dengan Khadijah. Dan Nabi dikaruniai anak dengan Khadijah, ada berapa dan sebutkan namanya. Ada berapa dan sebutkan nama-namanya. Ini kakak-kakaknya, kalau bisa jawab kakak-kakaknya. Berapa anak Nabi dengan Khadijah dan siapa nama-namanya? Silakan maju, Kak. Ya, siapa namanya, Dek? Arum. Arum, silahkan. Berapa anak Nabi dari Khadijah dan siapa nama-namanya? Ada 7. Ada 7, siapa saja? Hashim. Qasim, Abdullah. Abdullah, Ibrahim. Ibrahim, Ruqayyah. Ruqayyah, Umi Kasum. Ummu Kalthum, Zainab. Fatimah. Zainab dan Fatimah. Fatimah. Na'am, barakallahu fiik. Yang benar 6, bukan 7. Tapi tetap kita kasih hadiah. Ya. Jadi yang benar itu 6. Adapun Ibrahim itu dari budak Nabi SAW yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi anak Nabi dari Khadijah itu ada 6. Yang pertama Qasim, kemudian siapa? Abdullah, kemudian siapa? Ibrahim, kemudian siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Ya, Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, sedangkan dari Khadijah hanya 6 saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala karuniakan Nabi SAW 6 anak dari Khadijah. Di usia Nabi SAW 40 tahun,
Maka Nabi SAW mulai menyendiri, melihat kondisi bangsanya, masyarakatnya pada saat itu, menyembah berhala, saling mendolimi satu dengan yang lain. Maka Allah takdirkan Nabi SAW menyendiri di Gua Hira, ya, selama sebulan. Dan pada akhirnya ketika di bulan Ramadan, Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Nabi SAW didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril pun menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Sebutkan surat apa dan bacakan. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi SAW, suratnya dan bacakan. Siapa yang bisa maju? Ada? Ada yang bisa maju, Kak? Baik. Nama suratnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Iqra, bacalah." Lalu Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in," aku nggak bisa baca. Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa nulis. Lalu didekap oleh Jibril, kemudian dilepaskan lagi, "Iqra." Maka Nabi mengatakan, "Ma'ana biqari'in." Kemudian pada akhirnya Jibril pun mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," dan seterusnya. Maka Nabi pun pulang ke rumah Khadijah dalam kondisi gemetar, menceritakan apa yang dia alami. Lalu Khadijah pada saat itu memberikan motivasi kepada Nabi SAW. Mulailah Nabi SAW mendapatkan wahyu, menjadi nabi, menjadi rasul, dan mulailah dakwah disampaikan kepada Nabi SAW dengan sembunyi-sembunyi. Dan di sana ada orang-orang yang dikatakan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan laki-laki Abu Bakar, dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Kemudian masuk Islam sahabat-sahabat yang lain, Utsman ibnu Affan, Abdurrahman ibnu Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika dakwah ini semakin lama semakin berkembang, akhirnya orang-orang musyrikin ini menindas Nabi dan para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW untuk hijrah ke Habasyah. Pertama kali ke Habasyah. Kemudian hijrah yang kedua juga ke Habasyah. Tatkala Nabi SAW mengalami penderitaan, Nabi SAW mengalami penderitaan yang banyak di tahun-tahun ke-10, maka wafatlah pamannya Abu Thalib. Tahun ke-10 dari kenabian, wafatlah pamannya Abu Thalib. Ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia, maka penindasan terhadap Nabi semakin keras. Dan di tahun yang sama Khadijah meninggal dunia, sehingga dikatakan tahun kesedihan. Orang-orang yang dekat dengan Nabi ini meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi SAW di antara Nabi yang berangkat dari Makkah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas langit pertama, kedua, ketiga, sampai Sidratul Muntaha, yang disebut dengan apa? Isra Mi'raj. Dan perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi langsung itu salat. Allah tidak perintahkan kepada Nabi sholat itu di bumi, tapi Allah perintahkan sholat itu di langit. Maka anak-anak ustadz yang ustadz banggakan, jangan sekali-kali pernah meninggalkan sholat. Ini yang kelas 4 usianya sudah berapa? Yang kelas 4 usianya sudah berapa? 8, 9, iya, 9. Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'as sinin."
ajarkan anak-anak kalian sholat usia 7 tahun. Ini usianya sudah 9 nih. Dan pukullah kalau dia nggak sholat usianya 10 tahun. Jadi kalau usianya 10 tahun nggak sholat maka boleh dipukul, tapi pukulannya adalah pukulan mendidik. Jadi ini dari Nabi SAW. Nabi SAW benar-benar memperhatikan masalah sholat, karena Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan sholat ini di langit. Dan sholat ini pertama kali yang dihisab. Sholat yang pertama kali yang dihisab. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jangan bangga kalau seandainya bacaannya bagus, bacaan Qur'annya bagus tapi nggak sholat. Jangan bangga kalau sedekahnya banyak tapi nggak sholat. Jangan bangga kalau seandainya baktinya kepada orang tua tapi nggak sholat. Maka sholat diperhatikan. Sholat diperhatikan. Sholat itu anak-anak ustadz, yang ustadz banggakan, itu ibarat kita memegang mikrofon ini. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Lihat, ini gambaran rukun Islam seperti ustadz megang mikrofon ini. Kalau haji nggak dilakukan, pegangannya masih kuat karena haji hanya bagi yang mampu. Pegangan mikrofonnya masih kuat. Kalau puasa bagi orang yang sakit, bagi orang yang safar nggak wajib, pegangannya masih kuat. Zakat juga demikian, hanya dikeluarkan bagi orang yang punya harta, pegangannya masih kuat. Tapi kalau sudah sholat ditinggalkan, jatuh dia. Karena sholat itu adalah tiang agama. Maka benar-benar perhatikan sholat. Benar-benar perhatikan sholat. Ayat yang mengancam tentang sholat di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Artinya mereka tunda sampai keluarnya waktu. Maka berhati-hatilah. Tatkala Nabi SAW sudah mendapatkan penyiksaan, pada akhirnya Allah perintahkan kepada nabinya untuk hijrah ke Madinah. Di tahun ke-13 dari kenabian, Nabi pun bergerak dari Makkah ke Madinah. Ketika di malam hari Nabi bergerak, orang-orang Quraisy, pemuda-pemudanya itu sudah ada di hadapan Nabi semuanya, di hadapan rumah Nabi dengan pedang untuk membunuh Nabi SAW. Tapi Allah menyelamatkan nabinya. Yang menggantikan posisi tempat tidur Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia tidur di tempat tidur Nabi SAW dengan selimut yang berwarna hijau. Lalu Nabi keluar di malam hari dalam kondisi orang-orang Quraisy itu sudah berada di depan pintu Nabi SAW dengan pedang. Allah selamatkan. Lalu tatkala Nabi lewat, Nabi membaca ayat waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Nabi mengambil pasir dari bawah kaki mereka, lalu dilemparkan di atas kepala-kepala mereka. Nabi lewat dengan selamat. Dan mulailah perjalanan Nabi SAW ke Madinah dari jalan-jalan yang memang tidak pernah dilewati oleh manusia. Sampai di Madinah, maka Nabi SAW singgah, ya sebelum sampai ke Madinah, singgah di tempat, ya perkampungan Bani Salimah. Dan disitulah Nabi SAW membangun masjid yang pertama. Pertanyaannya adalah, apa nama masjid yang pertama kali dibangun Nabi? Ya silakan. Tadi udah jawab, udah betul tadi. Yang lain kita kasih. Yang lain. Apa nama masjidnya? Silakan Bang.
Apa nama masjidnya, Bang? Ya, namanya siapa? Rizky Arya, Pak. Ya, siapa? Apa nama masjidnya, Bang? Masjid Kuba, Pak. Masjid Kuba. Naam, barakallahu fik. Jadi yang dibangun oleh Nabi SAW adalah Masjid Kuba. Ya, qadarullah, bukunya sudah habis. Yang ada tinggal pena. Ya, yang ada tinggal pena. Ini hadiahnya pena. Baik. Jangan dilihat dari penanya, tapi dilihat di mana belinya. Naam. Dan ketika sudah dibangun Masjid Kuba, Nabi pun berangkat ke Madinah dan dibangunlah Masjid Nabawi. Disitulah mulai Nabi SAW berdakwah sampai pada akhirnya di tahun ke-10 Hijriah, di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal, Nabi SAW meninggal dunia. Lahir di bulan Rabiul Awal dan meninggal di bulan Rabiul Awal. Dan pesan Nabi terakhir sebelum meninggal dunia, apa kata Nabi SAW? Pesan-pesan terakhir dari Nabi, as-salah, as-salah, wa ma malakat aimanukum. Tegakkan salat dan bertakwalah kalian terhadap budak-budak yang kalian miliki. Ini pesan Nabi sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Di waktu subuh di hari Senin, Nabi membuka jendelanya, Nabi membuka tirai rumahnya, lalu melihat para sahabat sholat subuh di belakang Abu Bakar. Ketika Nabi membuka, Nabi tersenyum, dan para sahabat hampir-hampir terfitnah dengan datangnya Nabi. Mereka anggap Nabi bakal jadi imam, ternyata tidak. Para sahabat berada di belakang Abu Bakar As-Siddiq, rapat, banyak dan rapi. Tapi sekarang lihatlah sholat subuhnya. Kalaulah seandainya Nabi SAW ada, lalu melihat masjid-masjid kaum muslimin sholat subuhnya, Masya Allah. Padahal di dalam adzan subuh dikatakan apa? As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini peringatan Nabi, ini nasihat Nabi. Maka penuhkan masjid-masjid kita dengan melaksanakan sholat. Sebagaimana tadi yang Ustaz sampaikan, waktu sejam ini nggak akan bisa membahas panjang lebar tentang Nabi kita lebih dekat. Oleh karenanya, anak-anak Ustaz teruslah belajar sirah nabawiyah agar kita bisa meneladani Nabi kita SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua untuk lebih mengenal walaupun sedikit Nabi kita SAW, dan lebih banyaknya silahkan nanti digali dengan ustadz-ustadz, dengan guru-guru yang ada di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairul jaza Ustadz Muhammad Permana. Terima kasih Ustadz. Buya dan Umi, Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah cukup menarik apa yang telah disampaikan Ustadz kita sesuai dengan tema kita hari ini, berkenalan dengan Rasulullah. Yuk, Ustadz kita telah menjelaskan, memaparkan mulai dari sebelum Rasulullah lahir, kemudian Rasulullah lahir, masa kecilnya, masa remajanya, menikahnya, sampai dengan wafatnya Ustadz. Tapi walaupun begitu, Ustadz kita sampaikan hari ini belum cukup untuk kita mengenal Rasulullah lebih dalam. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kita selalu menyebut nama Rasulullah, kita jadikan Rasulullah sebagai teladan, tapi kita tidak tahu bagaimana atau kita tidak mengenal bagaimana perjalanan hidup Rasulullah SAW. Baik anak-anak kami yang kami cintai, kita juga membuka pertanyaan diskusi karena waktunya juga terbatas. Kami buka satu orang dari putri dan juga kami buka satu orang dari putra. Kami persilahkan yang ingin bertanya. Yang dari putri duluan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asifah Naila Rifai.
dari kelas 9 TA. Ya. Di zaman sekarang ini kan sangat susah untuk membedakan mana yang kejujuran dan mana yang hoaks. Rasulullah sendiri dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk meneladani sifat kejujuran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Ustaz. Ya. Laki-laki silakan, Nak. Yang dari laki-laki silakan, satu orang. Ayo silakan, Nak. Ya, silakan, Bang. Lindung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki dari kelas 9A. Iya, silakan Bang Saya Rifki. ingin bertanya bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta terhadap Rasulullah kepada generasi muda yang sekarang ini, Ustaz. Taib. Bagus, barakallahu fiik. Kenapa? Assalamualaikum dulu. Ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenapa doa Nabi Muhammad selalu terkabul? Apa dia yang selalu terkabul? Kenapa kita berdoa tapi kita enggak terkabulkan? Taib, barakallahu fiik. Nah, silakan duduk. Iya. Abang doa apa Bang nggak kabul, Bang? Ya, doa yang nggak kabul doa apa? Doanya misalnya kita kepengen makan yang enak tapi kita nggak ada punya uang. Iya, taib. Ya. Ya, silakan duduk. Baik. Ustadz coba jawab yang pertama berkaitan tentang bagaimana mengetahui seseorang itu jujur atau tidak. Taib. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ya, jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ada peribahasa mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Kalau ternyata kita berbohong, lama-kelamaan kebohongan itu akan tersingkap. Bagaimanapun kita menyembunyikan sesuatu yang buruk dan kita tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka akan tersingkap juga. Nabi SAW mengatakan, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya jujur itu mengantarkan seseorang kepada kebaikan. Maka kalau kita ingin melihat seseorang itu jujur, lihat perilakunya, lihat perbuatannya baik atau tidak. Kalau dia senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yakin dia itu jujur, karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Lalu Nabi mengatakan, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sementara dusta mengantarkan kepada kemaksiatan. Orang yang senantiasa berbuat maksiat cenderung dia dusta. Kalau berkata dia bohong. Maka kalau kita pengen tahu nih siapa yang jujur, lihat banyak enggak dia melakukan kebaikan. Kalau ternyata lebih dominan dia melakukan kebaikan yang banyak, kepada orang tua dia berbakti, kepada teman dia menghormati, sholat dia jaga, kepada guru dia hormati, yakin orang seperti ini jujur. Maka bertemanlah dengan orang yang seperti ini, karena Allah mengatakan wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur.
Sementara kalau kita lihat banyak dia melakukan maksiat, kedurhakaan, enggak hormat, ya tidak menghargai gurunya, ya durhaka kepada orang tuanya, yakinlah orang yang seperti ini bakal dusta. Maka bagaimana cara kita mengetahui orang itu jujur atau tidak? Lihat kebaikan-kebaikannya, pasti dia jujur, karena Nabi mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, dari kelas 9 tadi, bagaimana kita meladani, bisa memunculkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW, khususnya anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda. Yang pertama memunculkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW, terkhusus kita anak-anak muda, yang pertama adalah pelajari sirah Nabi SAW. Dengan mempelajari sirah Nabi, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana karakter Nabi SAW, fisik Nabi SAW, maka akan muncul kecintaan kita kepada Nabi. Orang yang mencintai seseorang pasti dia melihat kelebihan apa yang ada pada orang yang dicintai. Ketika dia menjadikan Nabi SAW teladan, pasti ada kelebihan pada diri Nabi SAW. Sebagaimana tadi Ustaz telah mengatakan, laqad ja'akum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada teladan pada diri Rasulullah SAW. Itu yang pertama, dengan mempelajari, membaca sirah Nabi SAW. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa cinta kepada Nabi? Kita sebagai anak-anak muda berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Salah satu sunnah Nabi bagi laki-laki itu sholat ke masjid. Ini sunnah Nabi. Ketika kita berangkat dari rumah kita mau melaksanakan sholat ke masjid, ini menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Nabi SAW. Berusahalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan berusahalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi, maka ini akan mendatangkan kecintaan kepada Nabi kita SAW. Kemudian yang terakhir, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Biasanya kalau orang sudah kasmaran, kalau orang sudah cinta, tatkala mendengar nama kekasihnya itu dia akan senang. Dan tatkala nama Nabi kita disebutkan, kemudian kita nggak berselawat kepada Nabi, jangan katakan kita cinta. Itu bohong namanya. Karena Nabi kita telah memerintahkan kepada kita untuk apa? Memperbanyak selawat ketika nama Nabi disebutkan SAW. Ini menunjukkan bahwasanya dia cinta. Kemudian yang ketiga, singkatnya, doa Nabi kan kabul. Kok doa kita nggak kabul, Ustadz? Doa kita nggak kabul. Kita doa supaya diberikan makanan yang enak tapi nggak punya uang. Iya, tapi nggak punya uang. Nah, apa yang menyebabkan doa kita nggak kabul? Nabi SAW mengatakan, ya, ma min muslimin yada'u bida'watin laisa lahu ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihdatsalatin. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak memutuskan tali silaturahim, maka dia akan diberikan 3 pilihan. Imma an yu'ajjala lahu da'watahu, boleh jadi doanya langsung kabul, langsung dikabulkan oleh Allah doanya. Atau yang kedua, dipalingkan keburukan semisal dari doanya. Dia doa supaya diberikan makanan, tapi tidak dikabulkan oleh Allah segera pada saat itu, tapi Allah palingkan keburukan dari dirinya. Contohnya apa? Dia selamat dari kecelakaan, artinya Allah palingkan doanya itu. Ya, doanya dijadikan apa? Menghilangkan dirinya dari kemudharatan. Atau yang ketiga, maka akan menjadi tabungan nanti pada hari kiamat. Ya, jadi syaratnya tadi apa? Jangan buat dosa. Salah satu bentuk dosa anak kepada orang tua apa? Durhaka. Maka kalau seandainya kita baik-baik dengan orang tua, ya, kita baik-baik dengan orang tua, kita hormati orang tua kita, pasti ketika kita minta akan diberikan oleh orang tua. Tapi kalau kita durhaka dengan orang tua, kita minta, orang tua nggak akan ngasih. Ya,
Maka kita perbaiki akhlak kita kepada orang tua. Salat jangan ditinggalkan, dan berdoalah kepada Allah dengan yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan kalian yakin doa kalian dikabulkan oleh Allah. Cepat atau lambat doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz lihat, Masya Allah, yang bertanya ini ya agak padat. Ya agak padat, menunjukkan bahwasanya doanya kabul nih. Ya doanya kabul. Nah, demikian. Allah taala alam. Oke, terima kasih Ustaz. Ternyata ada dari Zoom satu orang Ustaz. Boleh, silakan. Yang dari Zoom kepada anak kami persilahkan langsung interaksi dengan Ustaz kita. Nama saya Nadir Putra dari kelas 10. Ya, silakan Nak. Oke. Dan pertanyaan saya berkenaan tentang pendapat bahwa kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi pertanyaan saya adalah, bolehkah kita mengidolakan sosok lain selain Nabi Muhammad dalam hal positif, Ustaz? Baik, anak-anak Ustaz, coba dengarkan. Ada pertanyaan, bolehkah kita mengidolakan sosok yang lain selain Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara yang positif? Ada seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo dengarkan dulu ya. Ada seorang Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Badui ini adalah suku pedalaman, dan dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi SAW hanya mengatakan, mada sta'datta biha, apa yang telah engkau siapkan dengan kedatangan hari kiamat? Maka Arab Badui ini mengatakan, tidak lain cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, anta alaman ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Maka Anas bin Malik yang mendengarkan hadis ini, dia pun mengatakan, sungguh tidaklah aku bahagia kecuali mendengarkan hadis ini, karena seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Aku mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan agar aku dikumpulkan bersama dengan mereka. Bolehkah kita mengidolakan sosok yang lain selain Nabi SAW? Yang pertama, yang wajib kita idolakan Nabi. Yang wajib kita idolakan adalah Nabi, karena sosok idola itu akan diikut. Ada orang yang ikut sosok pemain bola, akhirnya dari gaya rambut sampai bajunya semuanya mirip. Kalau ternyata yang diikuti adalah orang kafir, maka dia akan dikumpulkan dengan mereka pada hari kiamat kelak. Jadi kalau ingin menjadikan contoh teladan, menjadi idola, jangan dari kalangan orang-orang kafir. Jadi jadikanlah teladan dari kalangan kaum muslimin, para ulama, atau kaum muslimin yang lain yang punya nilai positif. Karena seseorang itu akan mengikut sosok idolanya. Dia akan mengikuti sosok idolanya sampai pada akhirnya dia akan dikumpulkan bersama dengan sosok idolanya. Maka sosok idola yang pertama kali yang kita jadikan teladan adalah Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian mungkin orang-orang yang punya nilai positif yang kita jadikan teladan. Tapi ingat, jangan dari kalangan orang-orang kafir, karena kita khawatir nanti dikumpulkan bersama dengan mereka pada hari kiamat. Nah, demikian. Allah Ta'ala alam, mungkin cukup. Taib, anak-anak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri dengan doa, dan kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berusaha untuk meneladani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah majelis ilmu, yang tentunya di dalam ini kita ada yang benar, ada yang salah,
ada melakukan kebaikan-kebaikan, ada melakukan keburukan-keburukan. Dan kita berharap keburukan kita diampuni oleh Allah dan kebaikan kita ditetapkan oleh Allah. Salah satu sunnah Nabi yang ini biasa dilakukan oleh Nabi SAW, di akhir setiap majelis Nabi berdoa, Nabi berzikir. Dan inilah yang harus kita teladani dari Nabi kita SAW. Apapun majelisnya, dimanapun kita berkumpul, maka berusahalah kita untuk meneladani Nabi kita SAW, karena tema kita, yuk kenali Rasul lebih dekat. Maka kita berusaha untuk meneladani, bahkan dalam doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah doa kafaratul majlis. Pertama, kita tutup majelis ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Artinya kita sama-sama tutup dengan doa sama-sama. Karena kebaikan kita lakukan, boleh jadi ada keburukan kesalahan yang kita lakukan. Ayo kita teladani Nabi dengan menutup majelis ini dengan berdoa dengan doa kafaratul majlis. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih.